Halo guys, di sini saya Dito dan teman saya Osan. Kita akan menjelaskan apa yang kita buat di project akhir untuk mata kuliah sensor dan user Bapak dosen Agus Siswoyo. Boleh jelaskan kita membuat apa Mas Dito? Ya, di sini kita membuat alat monitoring suhu, kelembapan dan intensitas cahaya. Jadi sesuai permintaan dari dosen minimal menggunakan minimal menggunakan 4 sensor. Kita di sini juga menggunakan 4 sensor. Yang pertama menggunakan LM35 untuk monitoring suhunya. Untuk kelembapan kita menggunakan DHT11. Intensitas cahaya kita menggunakan infrared obstacle yang di sini nih. Nah, ini infrarednya. Nah, ini intensitas cahayanya. Kita menggunakan sensor BH1750. Lalu kenapa kita bisa sebutnya 4 ya? Karena kita pakai intensitas cahaya dan IR obstacle nih. Ini untuk fungsinya bakal dijelaskan nanti lagi. Kita mungkin langsung move aja ke programnya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini untuk 4 baris teratas ini untuk library-nya teman-teman. Ini oke. Lalu di sini untuk inisialisasinya pin yang digunakan. Lalu turun lagi, ini juga sama aja nih sebenarnya DHT ini dari library-nya. Jadi kayak gini. Ini liquid, ini alamatnya ya, liquid crystal asetusi 0x27, alamat dari LCD yang kita pakai. Lalu turun lagi interval. Interval ini adalah nyala waktu untuk menampilkan perbedaan nyala waktu untuk menampilkan suhu dan intensitasnya. Kan nggak bisa dijadiin 3 monitoring itu, jadi 2 tampilan. Lalu ya ini lanjut kita ke void setup. Jadi tampilan pertama saat dinyalakan itu akan nih LCD print thermolux hygrometer. Jadi alat yang kita buat ini adalah thermolux hygrometer. Yang di pasaran itu namanya thermohygrometer karena hanya untuk suhu dan kelembapan. Tapi karena di sini kita menambahkan intensitas cahaya, jadi kita menambahkan lux atau lux sensor teman-teman. Thermolux hygrometer untuk void setup itu kan yang di awalnya aja. Jadi untuk tampilan pertama itu saat dinyalakan. Boleh tampilkan aja langsung, kita reset di sini. Bentar. Nah, itu thermolux hygrometer. Kita masih tambahkan lagi sebentar with IR obstacle. Nah, lanjut ke program lagi. Setelah void setup kita, nah ini untuk inisialisasi pembacaan dari setiap sensor. Yang di sini ada juga rumusnya untuk LM35-nya. Di sini untuk mengkonversi dari analog ke digital. Lalu di sini DHT humidity atau kelembapan. Lalu di sini lux sensornya dan lain-lain. Ini infrared. Kita lanjut lagi. Ini if ini untuk, nah disinilah fungsi dari infrared obstacle-nya. Jadi ketika infrared obstacle-nya itu nggak mendeteksi benda atau orang, dia akan mematikan backlight dari LCD. Agar apa? Hemat daya teman-teman. Jadi kayak kelihatannya mati padahal itu sebenarnya hidup, cuman backlightnya aja yang mati. Tapi ketika mendeteksi suatu benda akan hidup. Jadi seperlunya aja kita dekati alat itu akan nyala sendiri backlightnya. Lanjut lagi di sini untuk tampilan kedua setelah yang tadi ya. Jadi menampilkan suhu dan kelembapannya itu selama 15 detik tadi. Setelah 15 detik akan berlanjut ke tampilan yang kedua, yaitu intensitas cahayanya juga selama 15 detik. Kita pakai switch case ya, karena di sini ada dua case 0 dan case 1. Dua tampilan. Kita beri delay 1000 untuk setiap pembacaan sensor. Untuk cara kerjanya, jadi ya seperti itu. Saat alat ini menyala akan menampilkan tadi thermolux hygrometer dulu. Lalu setelah itu akan menampilkan suhu dan kelembapannya.
Untuk sensornya sudah di kelengkapan, kita tidak kasih di luarnya tapi tetap di dalam karena ruangan itu nggak perlu sesensitif itu, jadi cukup di dalam boxnya aja nggak apa-apa. Tapi untuk IR dan look sensornya di sini harus di luar karena benar-benar harus mendeteksi yang di luar gitu. Nah kita setelah itu ini kan backlightnya mati nih, kayak nggak kelihatan gitu tulisannya. Kalau kita mau ngecek suhu dan kelembapan intensitas cahayanya juga kita perlu gini. Nah, hidup benar. Dan cahaya yo. Nah, Sensor luxnya. ini untuk temperatur dan humidity-nya. Lalu kita tunggu sampai ganti ke intensitas cahaya. Nah, intensitas cahayanya. Dan kenapa kita pakai intensitas cahaya? Di dalam rumah sakit itu cukup penting teman-teman, karena tiap-tiap ruangan itu harus memiliki batas minimal lumens cahayanya. Seperti radiologi dan OK itu memerlukan 200 minimal, boleh lebih. Oke, untuk perangkanya ya seadanya kayak gini, minimalis, ekonomis. Mau lihat di dalamnya juga boleh. Ini DHT-nya ada di dalam, LM-nya juga ada di dalam. Oke, jadi gitu aja teman-teman, penjelasan dari kami dan Dito, saya dan Dito. Terima kasih.